Lanjutkan, Tiani. Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak. Ayo lanjutkan. Itu Lanjutkan. Ali belum jelas pertanyaannya. Bang Ali coba diperjelas pertanyaannya. Dan materinya juga dikasih tahu dulu, misalkan morbiditas itu kan terkait tentang sakit gitu, terus mortalitas itu terkait tentang kematian. Itu mungkin yang dimaksud nanti faktor pendorongnya gitu. Kan yang saya tanyakan tadi itu kan faktor moralitasnya. Moralitasnya saya. Kok kenapa yang dijawab faktor? Berarti yang ditanyakan nanti itu faktor kematian itu. Ya. Mohon maaf sebenarnya begini teman-teman. Pak, diulang pertanyaannya, Bang. Mungkin begini aja teman-teman. Kalau bisa ditampilkan lagi slide-nya begitu. Biar Bang Ali tunjukkan nanti. Yang ditanyakan itu yang mana. Begitu. Biar jelas. Yang mortalitas. Ya, makanya pertanyaannya diulangi. Coba Bang Ali di slide yang mana tadi sudah tanyakan itu. Yang mana tadi? Pokoknya ada tadi di pertengahan dia. Ini. Ya. Faktor yang seperti apa yang dimaksud? Itu. Yang di mortalitas itu. Yang ini. Saya kan nggak bilang. Ya, cuman mortalitas saja. Kan saya tidak sebut morbiditas, kah? Morbiditas. Nah, di sini kan ketemu dari teman-teman nih. Maksudnya faktor. Nah, di faktor sosialnya itu seperti apa? Begitu maksudnya. Bang, maksudnya faktor pendorong mortalitas atau faktor yang mempengaruhi mortalitas? Yang mempengaruhi. Berarti faktor apa saja yang mempengaruhi mortalitas? Begitu maksudnya? Ya. Saya menjawab sedikit nih pertanyaan Ali. Faktor yang dimaksud itu yang mempengaruhi mortalitas itu pertama itu adalah umur, terus jenis kelamin dan kayak jenis kelamin, terus penyakit, kecelakaan, kekerasan dan bunuh diri. Itu yang mempengaruhi mortalitas, itu faktor dipengaruhi. Itu karena ada dua faktor langsungnya. Itu faktor langsung itu yang menyebabkan dipengaruhi itu adanya umur dan jenis kelamin,
terus penyakitnya dan kecelakaan, kekerasan atau bunuh diri. Itu ya yang mempengaruhi. Terus Suci ada yang nambahan, Cik? Cik, tambahin, Cik. Saya Indo. Halo, Dan- cukup jelas. Penanya, gimana tanggapannya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas Dua ya. yang Ya, karena ya, ya. umur, kelamin, dan penyakit dengan bunuh diri yang pengaruhi untuk mortalitasnya itu. Boleh saya tambahin? Tambahin dah tuh. Silakan, silakan. Astaga. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, seperti yang dipertanyakan oleh saudara Ali ya, kalau nggak salah. Di sana pertanyaannya itu berbicara tentang faktor pengaruh dalam mortalitas. Nah, yang dimana faktor pengaruhnya itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang faktor secara langsung dan ada yang tidak langsung gitu. Yang dimana faktor langsung itu bisa dipengaruhi oleh pertama dari segi umur, terus yang kedua itu dari jenis kelamin, terus yang ketiga itu dari penyakit, yang keempat itu bisa dipengaruhi oleh kecelakaan atau kekerasan dan bunuh diri. Sedangkan yang kedua itu yang faktor tidak langsung itu bisa dipengaruhi oleh tekanan gitu, baik itu tekanan fisik maupun non fisik gitu. Terus yang kedua itu kedudukan dalam perkawinan gitu. Terus yang selanjutnya itu masalah tentang sosial ekonomi atau perekonomian lemah gitu. Terus tingkat pendidikan, terus tingkat pekerjaan, terus beban anak yang dilahirkan, maksudnya terlalu banyak terlalu banyak anak gitu, tapi tidak ada ekonomi, tidak ada uang untuk mengurusi anaknya gitu. Terus tempat tinggal dan lingkungan, terus tingkat pencemaran lingkungan, terus fasilitas kesehatan dan maupun pencegah penyakit, dan politik juga bisa gitu menjadi pengaruh gitu, dan juga bencana alam. Mungkin hanya itu dari penambahan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma Terima kasih Aziz. Baik, sama-sama Rekanita. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ayo, penanya berikutnya. Catat yang menanggapi tadi ya. Atau saya simpulkan. Nggak ada kayaknya, simpulkan. Baik, jadi kesimpulannya adalah mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Kemudian morbiditas dapat menimpa manusia lebih dari 1 kali, dan selanjutnya rangkaian morbiditas ini atau sering disebut morbiditas kumulatif pada akhirnya menghasilkan peristiwa yang disebut kematian.
Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kekurangan dan ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sudah, Iya, Pak. sudah ya. Sudah cukup jelas ya. Untuk kelompok selanjutnya ini yang bonder ya. Tiania. Mataram, Pak, Mataram. Mataram ya. Yang bonder belum ya. Kelompok 4. Saudari Lisa gimana nih? Bisa nggak? Siap tidak hari ini? Bisa dia. Lisa gimana kelompoknya? Bisa presentasi hari ini? Bentar dulu. Berarti teman-teman saya belum ada yang hadir ya di sini. Ada. Kalau ada materinya atau slide-nya bisa dikirim ke Bapak biar nanti Bapak yang tampilkan di. Ada Sampun ini kalau yang kirim. Lisa. Ada ini Lisa punya Lisa nih. Oke, Pak. Oh, iya. Siapa yang kirimkan di LMS? Sudah. Ada ini. Ditampilkan ya. Biar Oke. panel aja gini langsung. Ya. Ya. Saya tampilkan ya. Oh ya, siap-siap, Pak. Baiklah kita lanjut ke pemateri kelompok 2. Ini ya, benar ya? Benar ini ya? Iya, ya benar. Silakan. Saya yang presentasekan. Iya, Siapa teman-teman? sendirian. Masa saya? Enggak, yang kira Bapak yang bacakan. Oh, siap. Siapa yang nulis? Siapa yang bacakan? Kurang sehat. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah Bapak pada siang ini karena berkat sehat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya Alhamdulillah. aturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Wa ala Muhammad. ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, izinkan saya untuk presentasikan materi yang saya dapatkan dari apa yang telah kami sudah. Oke. Lamanya. Di demografi. Mendapat bagian tentang demografi. Demografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti
Demografi yang berarti menulis. Karuno. Yang ini Lanjut. jadi begitu. Nggak ada suaranya, Lis. Hah? Nggak ada suaranya. Siapa ini yang ribut? Coba semuanya silent dulu, kecuali saya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, demografi ini atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika atau perubahan kependudukan ke satu wilayah, terutama mengenai jumlah, ada struktur, dan juga ada perkembangan. Demografi ini mempelajari jumlah dan juga persebaran tutorial dari komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu. Jadi demografi ini dia mempelajari bagaimana persebaran atau cara penyebaran dan komposisi penduduk, isi istilahnya apa ya? Pokoknya komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya. Lanjut. Kasih. Ada juga faktor-faktor penyebab perubahan demografi. Yang pertama itu ada kelahiran atau fertilitas. Yang kedua karena kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perkawinan, dan yang terakhir perpindahan tempat. Jadi faktor penyebab perubahan demografi ini ada terjadi karena kelahiran. Banyak yang belum. Banyak orang-orang yang menikah, kemudian punya masa-masa hamil lalu melahirkan. Yang kedua ada juga setelah mereka lahir besar dan tua lalu meninggal atau mati. Dan yang ketiga ini remaja, mereka mengadakan perkawinan atau pernikahan. Lalu ada juga perpindahan tempat atau mobilitas. Lanjut. Nah, pengukuran struktur demografi. Kita lanjut ke sini. Pengukuran ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang kependudukan. Adapun yang dimaksud di sana yaitu yang pertama rate atau angka, yang kedua rasio, ini untuk mengukur ukuran dasar demografi, dan ada juga proporsi, yang keempat ada rata-rata, dan ada juga frekuensi, cakupan, jumlah, konstanta, dan juga kohort. Nah, jadi lanjut. Sumber data demografi. Demografi ini ada dua sumber. Ada jenis data berdasarkan sumber perolehan data primer yang diperoleh langsung dari respon. Ada juga data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi. Ya, untuk memperoleh data total jumlah penduduk yang ada di Indonesia dapat menggunakan cara yang pertama itu ada sensus penduduk. Sensus penduduk ini dibagi menjadi 3, yaitu ada berdasarkan jenis sensusnya. Misalkan ini sensus apa gitu kan. Yang kedua berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi semua itu ada bagian-bagian, ada jenis-jenis, dan juga siapa saja yang menyensus sensus apa, dan siapa aja yang melakukan penyensusan tersebut. Nah, yang terakhir berdasarkan cara pengumpulan data. Lanjut. Nah, ada yang kedua, yang tadi itu sensus penduduk, yang kedua sekarang survei penduduk. Survei penduduk demografi ini dikelompokkan ke 3 tipe, yaitu ada survei bertahap tunggal atau single round surveys, yang kedua survei bertahap ganda atau multi round surveys.
Dan yang ketiga, survei bertipe kombinasi. Yang ketiga ini survei bertipe kombinasi atau campuran. Seperti itu. Dan yang ketiga ini ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk. Kita lanjut ke teori demografi. Menurut Thomas Robert, jadi sebuah aliran Malthusian mengemukakan tentang kependudukan. Penduduk apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian di permukaan bumi ini. Udah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebihnya nanti kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Lanjut. Mana teman kelompoknya nih? Ada yang nge-zoom Pak, mungkin lagi ada kendala atau gimana? Ayo, silahkan ke sesi pertanyaan. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, ya saya jawab, Kak. Tapi kalau enggak, kita minta Bapak yang jawab. Bahkan. Pak. Masuk. Siap-siap Lisa. Masuk. Ya. Baik. Boleh ini saya bertanya? Apa ini? Layu orang. Saya mau bertanya juga. Ayo. Saya mau dicatat, bertanya dicatat. juga, Pak. Saya mau Dicatat, bertanya juga, Pak. dicatat. Saya juga. Saya juga satu. Kayaknya nanya ini kayaknya. Saya ada pertanyaan ya Pak ya. Nggak banyak sudah. Tapi Pak kan ini terbatas. Catat ya pertanyaannya. Ini terserah saya atau terserah Bapak yang milih siapa yang bertanya. Bisa saya bantu catat pertanyaan teman-teman? Yuk, kan pemateri ini sudah ambil alih. Saya kan jadi Saya mau operator. bertanya, Lisa. Saya yang Bagaimana mau bertanya. Kan Lisa yang punya forum, jadinya Lisa, terserahnya Lisa aja. Ya, Lisa. Mau pilih siapa gitu. Ayo pilih saya Lisa. Ya. Saya mau bertanya. Bisa bagaimana Memang ada yang bantu perlu- nyatet ini pertanyaan teman-teman? Siapa ini yang mau bantu nyatet? Yani. Oh iya ya. Kalau emang ada dari materi saya yang ingin dipertanyakan ya silakan. Tapi kalau emang nggak ada untuk Banyak yang bertanya ini. kita tanya ke Saya mau bertanya kan Boleh bertanya? Siapa tuh angkat tangan? hand. saya ambil dua aja ya karena waktu terbatas. Jadi kita akan ambil dua pertanyaan. Gimana Pak? Terserah materi. Oh nggih, iya kita ambil dua aja kalau gitu. Ya, satu dari saya. Siapa? Saya Aziza. Aziza. Hamdi. Aziza sama Hamdi ya. Oke, Pak Ramzi satu. dua aja. Oh iya. Ramzi satu tuh. Ramzi tuh. Yang Ramzi pertama tadi raise hand. Pertama itu Ramzi itu. Berarti Aziza enggak ya? Ya. Tiga aja. Bonus satu. Oke, kita lanjut. Ayo pertanyaan pertama siapa? Aziza. Saya duluan. Woi, siapa saja sudah, enggak usah ribut, woi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada pemateri yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam ya yang tadi itu. Yang pertama sensus, yang kedua apa itu tadi saya lupa. Terus yang ketiga itu ada registrasi penduduk. Nah, yang saya masih belum jelas gitu kan masalah tentang registrasi penduduk ini. Nah, coba jelaskan saya untuk yang registrasi penduduk ini maksudnya apa gitu. Terus
teknik-tekniknya itu seperti apa dalam registrasi penduduk ini gitu. Mungkin hanya itu dari pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh al-aqsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Astagfirullahaladzim, HP Gero. Lanjut aja pertanyaan kedua bisa. Udah saya catat. Iya, lanjut. Berapa ini pertanyaan? 3. Oh ya, saya terakhir. Apa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Bang Ramzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya terkait dengan demografi penduduk. Demografi ya. Iya, demografi penduduk. Baik. Tadi di slide itu terdapat sumber data demografi. Nah, berkenaan dengan kondisi dinamika penduduk Indonesia, baik dari tahun yang kemarin sampai sekarang itu selalu meningkat demografi, status demografi atau status kependudukan. Nah, di beberapa tahun akan datang tentu kita mengetahui bahwasannya Indonesia akan mendapati bonus demografi. Nah, itu sumber data bonus demografinya itu dari mana? Dari yang disampaikan oleh pemateri, baik yang 2 sumber data itu. Kemudian dan yang terakhir dan yang belum saya pahami itu di slide yang terakhir itu maksud gimana itu, Mas? Masih agak kurang kalau saya dengar itu. Tolong dijelaskan itu saja. Terima kasih. Yang tadi maksudnya dari sumber penduduk yang gimana, maksudnya ada di materi atau enggak? Yang penduduk ini ada di slide itu ada sumber data demografi, ya kan? Slide itu ada sumber data demografi. Nah, di dalam informasi pemerintah mengatakan bahwasannya kita akan mendapatkan bonus demografi. Ini pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan pemateri kelompok 1 waktu itu terkait dengan demografi dan sudah kita bahas. Nah, sekarang karena pemateri sudah memberikan sumber data demografi itu ada 2 jenis, bonus demografi Indonesia di beberapa tahun yang akan datang itu bersumber dari mana? Itu tolong dijelaskan. Itu saja. Dan yang kedua terkait dengan slide yang terakhir itu saya belum jelas ini keterangannya apa. Tinggal dibaca-baca saja. Teman-teman sudah bisa membaca, lagi dibaca, cuma dijelaskan saja. Itu belum dipahami. Saya rasa teman-teman yang lain itu belum dipahami terkait dengan slide yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Saya juga mau bertanya, Pak, sedikit. Yuk, Anissa, Pak. pemateri tanya, bukan saya. Pemateri. Giliran saya. Untuk yang presentasi. Yang presentasi buka pertanyaan cuma 3. Terbatas kuota. Ayo, Udah guys. siap dicatat ini. Kuotanya terbatas. Lanjut aja. Pertanyaan ketiga. Izin yang boleh ngomong itu yang akan bertanya sama yang akan jawab, Gih. Dan kalau bisa videonya diperlihatkan biar kita tahu soalnya. Wala, siap. Apakah saya bisa bertanya? Siapa ini yang Baik. bertanya? Hamdi. Kok suaranya cewek? Hamdi, ya Allah. Oke. Lanjut. Baik, sebelum saya bertanya, kembali ke slide nomor 2. Iya. Slide nomor 2 ya. Iya. Coba. Itu. Oke. Jadi di sini karena sempat dikatakan faktor-faktor penyebab perubahan demografi ini kan terkait perubahan.
jelaskan apa itu fertilitas, mortalitas kayaknya sudah ya tadi. Perkawinan belum dijelaskan, perpindahan tempat atau mobilitas itu belum dijelaskan. Dan Bentar. apakah semuanya ini mempengaruhi tentang perubahan demografi itu? Oke, Itu saja, terima kasih. Dan Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari saudari saudara Hamdani ya. Saudara Hamdani. Iya. Jadi yang ditanyakan tadi masalah perkawinan ya. Yang belum jelas. Kelahiran, Iya, kelahiran. perkawinan sama mobilitas. Iya, oke. Mulai dari perkawinan. Nah, atau bentar dulu. Oh ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi demografi ya, karena perubahan karena perkawinan, ada juga karena kematian, kelahiran, gitu ya. Ya, perubahan yang seperti apa gitu yang ditimbulkan oleh semua komponen yang ditulis itu. Oke. Bentar dulu. Bisa dimengerti nggak? Bentar dulu. Demografi. Jadi tadi demografi ini sebentar ya. Demografi. Ayo dijawab. Saya jawab, Pak. Bismillah ya Allah. Ulang untuk pertanyaannya, diulang lagi yang poinnya aja. Ini kan kamu sebutkan faktor-faktor penyebab perubahan demografi. Yang pertama itu kelahiran, kematian, perkawinan, sama perpindahan tempat gitu. Sekarang perubahan demografi, kelahiran itu seperti apa, kematian itu seperti apa, perkawinan itu kayak gimana, perpindahan tempat itu seperti apa juga kayak gitu. Kamu jelaskan sudah satu-satu. Oh iya. Bentar. Demografi. Jadi dijawab. Kalau kita lihat dari pengertian demografi ini, pengertian demografi yaitu tadi membahas tentang penduduk atau jumlah penduduk atau mengenai rakyat atau pendudukan cerita, gitu ya. Jadi di sini ketika sudah memasuki kata rakyat penduduk, adanya perubahan di setiap
tahun atau setiap bulan atau di setiap desa itu pasti akan selalu mengalami perubahan. Jadi di sini karena kelahiran, faktor yang mempengaruhi demografi itu yaitu karena perubahan, karena kelahiran, ada juga karena perkawinan. Ceritanya akan berbeda-beda kalau sudah hadir orang baru atau misalkan sekarang si Hamdi menikah nanti juga kakaknya berbeda mungkin ya, atau kependudukannya juga misalkan istilahnya apa ya? Ya nggak sih saya jelasnya, Pak? Ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin yang bisa bantu. Lagi Apa pusing. pertanyaannya? Oke, pertanyaan saya ini kan faktor-faktor penyebab perubahan demografi. Yang pertama Next. itu kelahiran, kematian. Pertanyaan berikutnya. Next. Nanti saya perjelas. Next. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jawab. Kita pertanyaan Aziza. Bisa dibacakan yang Coba Tiani dibacakan tuh. registrasi penduduk ya Aziza tadi. Ya, registrasi penduduk itu. Registrasi penduduk dan klinik seperti apa yang dimaksud? Oh iya. Jadi Aziza, registrasi penduduk itu yaitu pencatatan kondisi penduduk yang dilakukan secara teratur, yang setiap bulan atau setiap tahun mungkin didatakan dan itu berkeseimbangan ya. Nah, dalam metode ini registrasi data yang dicatat berupa data kelahiran, kematian, perkawinan, perpindahan penduduk, perceraian, atau adopsi anak dan lain-lain. Jadi di sana nanti di registrasi penduduk ini, registrasi penduduk ini nanti yang sudah mati biar seperti misalkan ada penduduk-penduduk yang sudah mati biar nanti dicatat dan juga siapa aja yang baru lahir dicatat juga, yang maksudnya didatakan ya. Terus perkawinan makanya di sana ada ketika kita sudah menikah kita buat buku surat kawin ya kayaknya. Saya belum kawin, mohon maaf jadi kurang tahu. Jadi data-datanya diambil dari sana dan juga perpindahan penduduk di ini ya. Saya potong dulu. Masuk lagi ya. Di penduduk. Pencatatan penduduk yang dilakukan. Masuk lagi Iya, ya. Pak, kita masuk lagi. Masuk lagi. Iya, Pak. Maaf.